Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kegawat daruratan psikiatri, atau lebih jelasnya bagaimana cara kita melindungi diri dari amuk pasien. Nah, untuk video selengkapnya mari kita simak video yang berikut ini. Kegawat daruratan psikiatri merupakan bagaimana cara kita melindungi diri dari amuk pasien. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, amati seluk-beluk yang berada pasien sebagai suatu ancaman. Yang kedua, ketika kita sedang khawatir atau tegang menghadapi pasien, kita perlu mempertahankan diri sebaik mungkin untuk keamanan kita sendiri. Yang ketiga, sebagai seorang tenaga kesehatan yang berpengalaman, kita wajib waspada terhadap pasien kita. Tata cara ataupun prosedur dalam pemeriksaan untuk mempertahankan diri kita dari amuk pasien. Yang pertama, apabila berjilbab ataupun menggunakan dasi, sebaiknya masukkan ke dalam jas. Kemudian, apabila menggunakan perhiasan, sebaiknya dilepas. Apabila kita menggunakan nemtek, alangkah baiknya dilepas. Apabila kita membutuhkan stetoskop dalam pemeriksaan pasien, seharusnya ataupun sebaiknya taruh di saku jas. Dan stetoskop tidak diperkenankan dikalungkan di leher, karena akan atau bisa menjadi senjata pasien untuk menarik kita saat pasien marah. Tidak diperkenankan membawa gunting saat wawancara dengan pasien. Dalam ruang wawancara ataupun dalam ruang pemeriksaan, sebaiknya sediakan dua pintu. Pintu yang pertama untuk jalan pasien, kemudian pintu yang kedua untuk kita menyelamatkan diri dari amuk pasien. Saat wawancara, sebaiknya ada tenaga keamanan. Berikut merupakan teknik dalam menghadapi pasien yang marah. Teknik yang pertama, pertahankan kontak mata dengan pasien. Apabila pasien bergerak, kita bergerak mengarah nyamping dari arah pasien. Usahakan tangan kita tetap posisi terangkat dan jangan membuat provokasi terhadap pasien. Teknik yang kedua, pada saat kita ketemu pasien yang sedang gaduh gelisah dan menyerang kita dengan pukulan tangan dan kaki, persiapan kita adalah persiapkan kuda-kuda yang kuat. Jangan tangkis atau menahan pasien, tapi kita hanya membuat pasien merasa capek dan kelelahan. Kaki kita jangan terangkat dari lantai, tapi pasang kuda-kuda sesuai kekuatan kaki kita. Teknik yang ketiga, bila pasien melakukan cengkeraman pada kita, sebaiknya kita lakukan tarik tangan sejauh mungkin. Ambil arah, lihat ibu jari pasien ke arah mana, kemudian kita tarik tangan kita. Teknik yang keempat, bila pasien melakukan cengkraman dua tangan pada kita, yang sebaiknya kita lakukan adalah dengan mencengkram balik tangan pasien dengan kedua tangan kita, sambil melihat arah ibu jari pasien di tangan kita. Kemudian kita tarik kuat ke arah ibu jari pasien dan keluarkan sambil menahan tangan pasien yang satu. Teknik yang kelima, bila pasien mencekik kita dari arah depan, sebaiknya yang kita lakukan adalah angkat kedua tangan ke atas sampai kepada area leher kita. Kemudian tangkis keluarkan dan berputar dengan cepat ke arah sebaliknya. Teknik yang keenam, apabila pasien mencekik kita dari arah belakang, lakukan hal yang sama dengan teknik dicekik dari depan. Kemudian kita berputar berlawanan dengan pasien. Teknik yang ketujuh, bila kita disekap pasien, sebaiknya yang kita lakukan adalah tarik nafas sedalam-dalamnya. Kemudian pasang kuda-kuda, melihat
dan merosot ke arah bawah, dan bila perlu kita hentakkan kaki dengan kuat. Teknik yang ke-8, bila kita dicekik pasien di lantai, sebaiknya yang kita lakukan adalah gunakan tangan kita dan arahkan ke atas. Gunakan kaki untuk menahan kekuatan kita, kemudian lakukan merosot ke bawah dengan menahan kaki yang lebih kuat, kemudian berguling ke arah pasien sambil melemahkan pasien. Teknik ke-9, apabila kita mendapati pasien menggunakan senjata tajam, yang sebaiknya kita lakukan adalah meminta tolong dengan suara keras, kemudian mencari bel emergensi dan tekan sambil tetap meminta tolong dengan keras. Ya, demikianlah video singkat mengenai prosedur bagaimana cara kita melindungi diri dari amuk pasien. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.